dipersembahkan oleh, didukung oleh Didit, pada awal terjun ke dunia fashion sebagai perancang busana, itu kan Didit diejek, dikritik, anak kemarin sore nggak ada pendidikan formal dalam dunia ini ya. Tapi faktanya kan sekarang Didit adalah salah satu fashion designer yang punya nama di Indonesia. Nah, yang menjadikan Didit lebih menonjol dari yang lain adalah penggunaan ikat sebagai bahan dasar dari rancangan-rancangan Didit. Nah, dari mana atau kapan persisnya Didit mulai tertarik untuk menjadikan ikat sebagai kekuatan desain Didit? Jadi waktu itu ketika lagi timbul keinginan untuk membuat brand sendiri dan bekerja entrepreneur, kemudian melihat peluang ketika waktu itu batik lagi dipermasalahkan apakah milik Indonesia atau yang lain gitu, dan saya berpikir adalah kita tidak mau menjadi generasi yang ketinggalan gitu atau menyesal di belakang hari. Nah waktu itu langsung muter otak kira-kira apa yang bisa dikembangkan lagi ya gitu. Nah waktu itu tenun ikat belum sepopuler sekarang memang gitu, sehingga kami harus melakukan riset selama beberapa bulan, pergi ke sentra-sentra penenun dan melihat seperti apa sih bahan yang akan kami pakai, karena nggak mungkin kita mau bikin sesuatu tapi nggak tahu dapurnya seperti apa. Jadi harus ke sana, harus datang, harus lihat, dan harus mencari opportunity apa yang bisa dikembangkan sehingga nanti apa yang kita keluarkan itu tidak standar seperti apa yang dihasilkan di pasaran gitu. Jadi itu prosesnya berlangsung kira-kira 6 bulan. Apa sebenarnya keunggulan ikat dibandingkan dengan bahan-bahan lain? Keunggulannya adalah karena ini dibuat dengan tangan dan tidak bisa diulang, dalam arti kata kalau mereka misalnya menghasilkan ini 20 meter, kemudian kita minta ulang lagi, hasilnya pasti akan berbeda. Dimana orang melihat itu sebagai satu kekurangan, buat saya itu adalah satu kelebihan. Karena itu mencirikan adalah Indonesia itu kita eksklusif gitu loh, bikin sesuatu dan tidak disamai dengan yang lain, seperti itu. Apa yang membedakan hasil rancangan Didit dengan teman-teman yang seprofesi? Kalau kita memang fokusnya itu adalah ke anak muda. Jadi saya... Kalau gitu cocok sekali sama saya, untuk saya ya. Pas ya? Pas. Ya, jadi saya mendesain sesuatu yang akan saya pakai gitu. Jadi waktu dulu pinginnya sih mengalahkan dogma adalah kalau anak muda pakai kain tradisional tuh ditanya mau kondangan dari mana? Atau mau rapat atau apa gitu. Jadi mengalahkan itu. Jadi waktu itu akhirnya oke, kita bikin konsepnya ready to wear, casual, anak muda gitu. Nah, kenapa ready to wear? Kenapa casual? Karena kalau ready to wear tuh atau casual bisa dipakai frekuensi pemakaian lebih sering, sehingga artinya orang akan lebih sering beli juga. Sehingga artinya ujung-ujungnya adalah kita bisa mensupport para perajin lebih banyak lagi, karena kita akan semakin menghasilkan bahan yang banyak lah gitu. Iya. Dit, kalau yang rancangan busanamu yang ada di sini nih dari mana tenunnya yang dipakai laki-laki nih? Dari mana asalnya? Nah, untuk ini koleksi yang terbaru. Jadi untuk celananya, mungkin kalau orang kasat mata melihat kayak celana biasa, padahal ini adalah tenun lurik dari Klaten. Jadi kita ke Klaten, ke sana, terus ngobrol kira-kira apa yang bisa kita kembangkan lagi. Ini dibuat khusus untuk Didit atau bahannya sudah ada Didit yang kemudian merancangnya? Kita biasanya pesan. Oh, pesan. Pesan dulu. Oke, yang atasnya ini dari terus mana? Yang atasnya ini dari Bali. Ini adalah salah satu motif kuno Bali. Kemudian untuk yang outerwear atau rompi terbaliknya ini merupakan satu bentuk interpretasi modern anak-anak muda, di mana sekarang anak-anak suka banget pakai kaos yang ada tulisannya. Sebenarnya sih intinya kayak anak muda pengen ditanya apa sih ikat gitu. Jadi kalau ketika dia pakai ya pasti dia akan tahu bagaimana menjawabnya gitu. Sambil memperkenalkan ikat Indonesia, apalagi kalau dia bawa ke luar negeri ya. Ya. Iya. Kalau yang desain baju perempuan, ini dari mana ikatnya? Ini juga salah satu motif klasik dari Bali. Mungkin pada zaman dahulu hanya dipakai sebagai kain, tetapi dengan konsep ide yang ada di kepala saya, akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bisa dipakai
nggak hanya untuk acara resmi, tetapi untuk casual bisa, dan apa ya, untuk party juga bisa, pesta juga bisa. Hasil rancangan Didit ini biasa dipakai oleh siapa? Pernahkah ada orang-orang terkenal yang memakai rancangan Didit? Jadi kita juga kaget karena beberapa tahun terakhir ini dipercaya untuk memegang acara-acara internasional. Salah satunya itu adalah kami dipercaya menjadi official designer untuk meeting dari Menteri Keuangan APEC internasional di Bali. Wah, ini dia ya. Siapa lagi yang pernah pakai? Kemudian Miss Universe. Miss Universe pernah pakai juga. Miss Universe pernah pakai juga. Siapa lagi? Kemudian ada waktu itu untuk penyanyi-penyanyi juga ada Bunga Citra Lestari, kemudian Andin, Titi DJ, Rosa, gitu. Kemudian Maudy Kusnaidi pernah pakai di Festival Film Cannes juga ya? betul. Oh iya, ini dia. Wah, keren. Terus sempat katanya ada boneka Barbie juga mau kerjasama untuk bikinin bajunya Barbie. Betul. Jadi waktu itu pagi-pagi ditelepon dari pihak sana meminta untuk merancang. Kirain bercanda, ternyata beneran gitu. Akhirnya kita merancang. Jadi Barbie sedang mencari fashion designer Indonesia untuk apa yang menjadi wakilnya lah gitu. Oh, jadi Barbie pakai ikat. Iya. Mahal nggak sih, Dit, hasil karyamu ini? Kalau yang paling murah berapa? Paling murah sebenarnya kita dari harga 859 ada range. Paling murah ya. Anak-anak kos langsung pucat. Paling mahal berapa? Paling mahal ada yang baju malam itu sih karena memang bahan dasarnya songket gitu. Nah kalau songket itu kan memang pengerjaannya aja ada yang sampai 1 tahun. Nah 1 tahun itu kita harus bisa memenuhi kebutuhan hidup si pengrajin selama 1 tahun. Jadi Gitu. berapa Jadi mulai baju? Iya. Ya. Baru menyebut 850 aja, yang kos ini udah pucat. Jadi jangan sebutkan angka tertinggi lah ya. Nanti mereka pingsan. Kelihatannya Didit udah menemukan passionnya ya, menemukan lentera jiwanya. Walaupun dulu masuk arsitek, tapi sekarang sebagai perancang busana, fashion designer. Pertanyaannya mungkin apakah Didit bahagia dengan pekerjaannya sekarang? Pastinya. Pasti bahagia. Nah, banyak juga penonton, terutama anak-anak muda yang sampai hari ini masih galau. Ababil. Ya, mereka masih mencari-cari, aku ingin jadi apa, aku ingin menekuni profesi apa, bekerja sebagai apa. Ya, dan takut karena jurusannya mungkin dia nggak suka, tapi dia tidak mau melanjutkan di bidang pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Nah, mungkin Didit bisa berbagi pengalaman Didit, apa yang mau Didit sampaikan bagi yang masih galau? Buat yang masih galau itu sebenarnya ikutin kata hati sih. Cuman kadang suka bingung kalau kata hatinya ketutup sama dari orang tua atau dari lingkungan gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah, intinya adalah kalau kebahagiaan itu kan nggak perlu orang lain yang kasih tahu. Kita dalam detik ini pun are you happy or not gitu. Tetapi masalahnya adalah untuk terjun membangun perusahaan sendiri atau kerja sendiri itu nggak cuma butuh passion gitu. Kita beli ke pasar juga nggak butuh juga, nggak hanya butuh dengan passion, tapi harus terukur dan memang harus punya satu planning atau rencana gitu. Jadi kalau sarannya adalah apabila kuat di satu bidang tertentu, jadilah yang terbaik di sana. Dan untuk misalnya satu usaha kan akan didukung oleh ada yang ekonominya dan segala macamnya itu, kemudian berpartnerlah dengan teman-teman yang memang kuat di sana gitu. Jadi nggak mungkin memang satu orang itu Superman bisa menguasai semuanya, ya keuangan juga, ya HR juga gitu. Nah, tapi paling tidak carilah apa yang membuat kamu bahagia. Baik, Didit, terima kasih, sukses buat kamu ke depan ya. Terima kasih sudah berbagi. Tapi sebelum balik, menyiapkan sesuatu untuk Bang Andi.
ini adalah paduan dari lurik dan tenun dari Bali. Ini bisa dipakai sebagai shawl. Oh, gini, cara makanya gimana? Sorry. Iya. Terima kasih, Dit. Sukses selalu ya. Thank you. Dan tamu kita berikutnya, pendidikannya teknik elektro, tetapi bidang pekerjaan yang sekarang dia tekuni bertolak belakang. Pekerjaan apakah itu dan mengapa dia bisa sukses? Ikuti terus Ki Candy. Saya dengan menyandang sarjana saya pikir saya akan bisa cari uang dengan baik di Indonesia. Tapi saya hitung-hitung kok gaji sama makan nggak cukup nih.